Pak Anwar Abbas ini lupa bahwa dia yang notabene ulama, wakil ketua Majelis Ulama Indonesia, sering berkomentar apapun yang terjadi di Republik ini. Masalah politik, masalah sosial, masalah Hankam, masalah Papua, dikomentari semua. Jadi saya kadang-kadang bingung, ini ulama atau komentator ya? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya kembali lagi menyoroti tentang pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial dari Anwar Abbas, salah satu wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tapi ngomong-ngomong saya bingung ya, kok masih ada di situ ya Pak Anwar Abbas, padahal desakan masyarakat untuk dia keluar dari MUI sangat besar. Apakah Pak Abbas tidak introspeksi diri atau tidak tahu diri ya? Mohon maaf, saya agak bingung juga karena Pak Anwar Abbas ini kan kemarin sempat membuat kontroversi dari pernyataan-pernyataannya. Sekarang kumat lagi Pak Anwar Abbas ini. Yang diserang adalah Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Dari pernyataan dari Pak Abbas itu saya bisa menyimpulkan bahwa Pak Abbas ini hanya berkomentar dari potongan-potongan berita. Dari potongan berita diksinya adalah Tuhan bukan orang Arab. Tapi Pak Abbas tidak melihat secara utuh konteks dari wawancara Jenderal Dudung dengan Deddy Corbuzier. Kalau saya menduga begitu. Karena apa? Statementnya sangat cetek banget gitu loh. Untuk sekualitas wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia kok cetek banget ya memberikan opini. Pak Dudung itu jangan ngurusin agama, jangan banyak bicara agama. Lebih baik Jenderal Dudung fokus ngurus TNI saja. Berarti di sini saya lihat kesimpulan saya, Anwar Abbas tidak melihat secara utuh wawancara Jenderal Dudung Abdul Rahman. Itu satu. Yang kedua, Anwar Abbas hanya mengeluarkan statement asal berdasarkan potongan-potongan berita atau judul berita saja. Dan yang ketiga, ini yang paling membuat saya menyesakkan. Pak Abbas ini tidak mau berkaca diri. Dia minta kepada Jenderal Dudung untuk tidak berkomentar tentang agama, lebih baik ke TNI saja, karena beliau sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Tapi Pak Anwar Abbas ini lupa bahwa dia yang notabene ulama, wakil ketua Majelis Ulama Indonesia, sering berkomentar apapun yang terjadi di Republik ini. Masalah politik, masalah sosial, masalah Hankam, masalah Papua, dikomentari semua. Jadi saya kadang-kadang bingung, ini ulama atau komentator ya? Nah sekarang Pak Anwar Abbas tiba-tiba membuat statement supaya Pak Dudung fokus ke TNI, nggak usah ngomong agama. Ini bagi saya aneh ben nyeleneh gitu loh. Jadi bagaimana ya, orang nggak mau berkaca diri sih ya. Jadi merasa paling benar, merasa paling sesuai dengan koridor, merasa paling pinter, saya berhak mengomentari apa saja, orang lain tidak boleh mengomentari. Ini yang diterapkan oleh Pak Anwar Abbas. Bukan hanya Pak Anwar Abbas sebetulnya, terkait dengan pernyataan Pak Dudung waktu wawancara dengan Deddy Corbuzier, hampir semua pimpinan MUI juga membuat
statement yang menurut saya tidak bijak. Yang dikomentari hanya konteks Tuhan bukan orang Arab, padahal konteksnya secara esensial bukan itu yang dimaksud Pak Dudung. Bahwa dia berdoa, kemudian menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang dia pahami, karena beliau mengetahui pasti bahwa Tuhan itu adalah maha mengetahui segala macam, termasuk mengetahui semua agama, karena tidak harus berbahasa Arab, kan Tuhan bukan Arab. Ini hanya penggalan kecil saja, secara konteks sama sekali tidak dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, kembali ke Pak Anwar Abbas. Pak Anwar Abbas ini mungkin masuk komunitas BJLK. BJLK itu baca judul langsung komen. Itu yang terjadi. Kalau Pak Anwar Abbas menyaksikan wawancara lengkap dari Jenderal Dudung, saya yakin statementnya berubah. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Pak Anwar Abbas mengatakan akhir-akhir ini Jenderal Dudung banyak berkomentar tentang agama. Yang mana ya? Yang sepengetahuan saya, apapun yang dilakukan oleh Jenderal Dudung sering mendapatkan sorotan negatif dari kelompok-kelompok yang anti pemerintah. Kelompok-kelompok yang pro pemerintah, yang lebih mayoritas ini nggak ada masalah. Nah, berarti Pak Anwar Abbas ini referensinya hanya statement dari orang-orang yang anti pemerintah, begitu. Nah, saya ingatkan saja, dulu waktu Dudung Abdurrahman masih menjadi Pangkostrat, beliau pernah memberikan arahan kepada prajuritnya bahwa kita harus beragama dengan baik, kita harus beribadah dengan baik sesuai dengan agama kita masing-masing, harus saling menghormati, rukun, tidak boleh mencerta agama satu dengan agama yang lain, karena menurut beliau agama itu semuanya baik. Nah, apa yang salah dari komentar seorang panglima seperti itu? Apa ya tidak boleh seorang pimpinan institusi, meskipun dia institusi militer, memberikan arahan, memberikan semacam tuntunan kepada anak buahnya? Pemimpin itu bukan hanya dia jago di militer, tapi juga bagaimana perilaku individunya juga dicontoh oleh anak buahnya. Jadi menurut saya Pak Anwar Abbas ini memberikan komentar seolah-olah mewakili kelompok-kelompok pecinta baliho. Jadi kalau orang-orang yang masuk dalam kelompok pencinta baliho biasanya tidak suka dengan Jenderal Dudung Abdurrahman. Apapun yang dilakukan, apapun statement dari Jenderal Dudung pasti ditanggapi dengan kacamata negatif. Nah, mudah-mudahan Pak Anwar Abbas yang katanya ulama, yang katanya wakil ketua Majelis Ulama Indonesia mulai belajar untuk bijak, wise, agar statementnya dikendalikan, ditata, dan menurut saya sebelum membuat pernyataan di publik, baca dulu secara lengkap konteksnya apa, kemudian alur ceritanya seperti apa secara komplit, jangan sepotong-potong. Jadi Pak Anwar Abbas jangan menjadi anggota kelompok BJLK ya, baca judul langsung komen. Ini yang sering terjadi di negeri ini, dan sekualitas wakil ketua umum MUI saya kira nggak pas lah menjadi anggota komunitas BJLK ini. Harus agak intelek dikit lah, namanya juga ulama. Jadi sahabat Indonesia, saya harus menyampaikan pertama agak kaget, ternyata Pak Anwar Abbas ini nggak kapok-kapok juga ya memberikan statement kontroversial. Dia mengomentari tentang Jenderal Dudung, tapi dia juga tidak sadar diri bahwa pada saat dia menyuruh Jenderal Dudung untuk fokus pada TNI, kalau saya jadi Pak Dudung akan memberikan statement balik. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Anwar Abbas fokus saja untuk masalah
agama, jangan komentar yang macam-macam yang lain. Nah, jelek kan kalau begitu. Nah, untuk itu Pak Anwar Abbas hati-hati membangun narasi, jangan sampai menjadi alat untuk mendegradasi diri. Itu komentar saya. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Anwar Abbas yang kembali membuat statement yang cukup kontroversial. Satu hal lagi, Pak Anwar Abbas harus tahu bagaimana seorang Jenderal Dudung mempunyai komitmen kepada NKRI, komitmen terhadap TNI. Salah satunya beliau juga akan merekrut anggota-anggota dari santri atau siapapun untuk masuk ke jajaran TNI Angkatan Darat. Ini satu komitmen juga yang harus dihargai, diberikan apresiasi. Bukan sekedar mengomentari statement penggalan saja yang lepas dari konteksnya. Itu saran saya. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya. Tetap saya mengharapkan Anda untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.